Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila dengan NIM 22016106. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Pembahasan pertama yaitu bahasa penyiar. Bahasa penyiar merujuk pada gaya bahasa yang digunakan oleh penyiar atau pembaca berita ketika menyampaikan berita di depan umum. Bahasa penyiar ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, karena bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Ciri khas bahasa penyiar yaitu penggunaan intonasi yang kuat, vokal yang jelas dan tegas, penggunaan kata-kata yang padat dan singkat, serta penekanan pada kata-kata yang penting. Selain itu, bahasa penyiar juga sering menggunakan istilah atau frasa khusus yang berhubungan dengan dunia jurnalistik, seperti headline, breaking news, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita. Yang pertama, mempersiapkan materi berita. Sebelum membaca berita, pastikan untuk mempersiapkan materi yang akan dibacakan. Bacalah berita secara keseluruhan dan pahami isi kontennya. Pastikan juga untuk memilih bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, memperhatikan penekanan dan intonasi suara. Dalam membaca berita, penekanan dan intonasi suara sangat penting untuk menekankan kata-kata penting dan mempertahankan fokus audiens. Pastikan untuk menekankan kata-kata kunci dalam berita dan menggunakan intonasi suara yang sesuai dengan isi berita. 3. Mempertahankan kecepatan dan ritme pembacaan. Mempertahankan kecepatan dan ritme pembacaan sangat penting dalam membaca berita. Pastikan untuk tidak terlalu cepat atau terlalu lambat dalam membaca, sehingga audiens dapat dengan mudah mengikuti alur cerita. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pilihlah bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari penggunaan kata-kata atau frasa yang rumit. Gunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang kelima, gunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh yang sesuai. Selain menggunakan suara yang tepat, penggunaan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang sesuai juga dapat membantu untuk mempertahankan fokus audiens dan memperjelas pesan yang disampaikan. Yang keenam, praktikkan dan evaluasi diri. Praktikkan membaca berita secara teratur dan evaluasi diri untuk memperbaiki keterampilan membaca berita. Rekam dan putar kembali pembacaan berita Anda untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan yang perlu diperbaiki. Pembahasan yang ketiga yaitu naskah berita. Naskah berita adalah teks atau skrip yang disiapkan untuk membantu pembaca berita dalam menyampaikan berita secara jelas dan terstruktur. Yang pertama ada headline. Headline adalah judul atau kalimat singkat yang berfungsi untuk memperkenalkan topik berita yang akan disampaikan. Yang kedua ada lead. Lead adalah naskah berita yang berisi informasi penting dan menarik yang dapat menarik perhatian audiens. Lead biasanya menyampaikan inti dari berita dan disusun dengan kalimat-kalimat yang singkat yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian utama dari naskah berita yang berisi informasi yang lebih rinci tentang topik berita. Tubuh berita disusun dengan struktur yang jelas dan diatur secara kronologis atau berdasarkan tingkat urgensi informasi. Yang keempat, closing. Closing adalah bagian terakhir dari naskah berita yang berisi informasi penutup atau ringkasan dari topik berita yang disampaikan. Closing berfungsi untuk memberikan kesimpulan dari berita yang telah disampaikan serta memberikan pesan yang dapat diambil oleh audiens. Pembahasan yang terakhir yaitu praktik membaca berita. Praktik membaca berita adalah suatu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan naskah berita. Siapkan naskah berita yang akan dibacakan. Pastikan naskah berita sudah disusun dengan baik dan sesuai dengan kaidah kejurnalistikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 2. Mempelajari naskah berita. Pelajari naskah berita dengan seksama.
Pahami inti dari setiap paragraf dan berusaha untuk mengidentifikasi kata-kata kunci dan frasa. Yang ketiga, latihan pengucapan. Bacalah naskah berita secara perlahan dan jelas. Pastikan intonasi dan vokal yang digunakan sesuai dengan isi naskah berita. Yang keempat, latihan intonasi. Intonasi yang tepat dapat membantu pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh audiens. Latihan intonasi dilakukan dengan mengubah kecepatan membaca, nada suara, serta aksen yang tepat pada setiap kata dalam naskah berita. Yang kelima, latihan gerakan tubuh. Latihan gerakan tubuh dapat membantu mengekspresikan pesan yang ingin disampaikan dengan lebih baik. Gerakan tubuh yang tepat dapat membantu audiens untuk lebih memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, rekam dan evaluasi. Rekam praktik membaca berita yang telah dilakukan dan evaluasi kembali pengucapan, intonasi, gerakan tubuh, serta penguasaan naskah berita secara keseluruhan. Lakukan evaluasi secara objektif dan mencari tahu hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Sekian pembahasan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.